Iran melihat para radikal ditangkap secara massal setelah mereka menyerukan kematian Trump selama pemakaman Ali Khamenei di Teheran. Terima kasih. Apa itu? Tinggal pergi sama Joe. Lihat itu. Joe, apa ini? Joe tahu apa itu. Upacara yang coba dijual rezim sebagai demonstrasi kekuatan justru memperlihatkan pertikaian internal yang berat antara kelompok yang mencoba bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan kelompok garis keras yang terkait dengan Garda Revolusi. Di tengah kerumunan, para pendukung rezim mengubah prosesi menjadi aksi politik, mengangkat poster menentang Donald Trump, menolak keras segala kemungkinan kesepakatan, dan meneriakkan ancaman di ibu kota Iran. Polisi turun tangan karena protes itu bukan lagi hanya terhadap Washington atau Israel, tetapi juga terhadap pemerintah Iran sendiri yang dituduh lemah oleh kelompok radikal karena menerima pembicaraan dengan Amerika. Rezim kehilangan pemimpinnya, berusaha menunjukkan persatuan, tetapi melihat para pendukungnya sendiri saling berebut arah kekuasaan di depan umum, di hadapan kamera internasional. Sementara Donald Trump menekan untuk mencapai kesepakatan atau berjanji akan menyelesaikan urusan, Teheran berusaha mengendalikan situasi di jalanan, menahan Garda Revolusi, dan mencegah agar pemakaman tidak berubah menjadi ajang penolakan terhadap negosiasi apapun. Apa yang membuat rezim itu takut? Mengapa basis radikal mereka sendiri justru menjadi masalah? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Kekacauan terjadi pada hari Senin 6 Juli 2026 selama prosesi pemakaman Ali Khamenei di Teheran. Jenazah mantan pemimpin tertinggi itu melewati ibu kota Iran dalam sebuah upacara yang diadakan untuk mengumpulkan massa, pejabat, dan perwakilan asing. Pemerintah menginginkan citra kekuatan nasional setelah kematian Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di awal perang. Namun yang terjadi di jalanan justru berbeda. Ada kemarahan, perselisihan internal, dan ketakutan bahwa setiap kesepakatan dengan Trump akan dianggap sebagai penyerahan diri. Para radikal yang telah diredam dan ditangkap menurut pemberitaan yang beredar, mencoba mengubah pemakaman menjadi aksi protes terhadap negosiasi antara Teheran dan Washington. Radikal yang diredam dan ditangkap menurut pemberitaan. Mengubah negosiasi Teheran. Mereka menolak segala bentuk pembicaraan dengan Amerika Serikat, meneriakkan penolakan terhadap kesepakatan, dan secara langsung menargetkan Donald Trump. Pasukan polisi yang terhubung dengan struktur pemerintahan Iran bertindak untuk mencegah kelompok yang lebih agresif mengambil alih sepenuhnya kendali upacara. Masalahnya adalah kelompok-kelompok ini bukanlah oposisi terhadap rezim. Mereka adalah bagian dari lingkungan revolusioner itu sendiri yang telah menopang kekuasaan para ayatullah selama beberapa dekade. Itulah sebabnya adegan ini jadi begitu penting. Rezim harus menahan para radikalnya sendiri. Persaingan utama melibatkan dua blok di dalam kekuasaan Iran. Di satu sisi ada pemerintahan Masud Pezeshkian dan diplomasi yang dipimpin oleh Abbas Araghchi yang berusaha menjaga agar pembicaraan dengan Amerika Serikat tetap terbuka demi mencari jalan keluar dari perang dan tekanan ekonomi. Di sisi lain ada kelompok garis keras yang terkait dengan Garda Revolusi yang menolak kompromi dan lebih memilih mempertahankan ketegangan sebagai alat politik. Bagi kelompok-kelompok ini, bernegosiasi dengan Trump setelah kematian Khamenei akan dianggap sebagai pengakuan kelemahan. Bagi pemerintah, mengabaikan Washington bisa membawa lebih banyak serangan, lebih banyak sanksi, dan lebih banyak isolasi. Poster-poster yang dipajang selama upacara semakin meningkatkan ketegangan. Gambar-gambar menunjukkan Donald Trump, Ben Shapiro, Laura Loomer, Lindsey Graham, Miriam Adelson, Mark Dubovitz, Peter Thiel, dan tokoh-tokoh Amerika lainnya atau yang pro-Israel ditandai sebagai target. Di tempat lain muncul spanduk berbahasa Inggris dengan ancaman langsung kepada Trump. Ada juga para demonstran yang menyerang gambar Presiden Amerika selain sebuah boneka tiruan yang dipamerkan selama prosesi. Itu adalah upaya yang jelas untuk mengubah pemakaman menjadi propaganda balas dendam. Namun efek politiknya lebih kuat.
Dunia melihat rezim mencoba bernegosiasi, sementara rakyatnya yang radikal menuntut konfrontasi. Trump menanggapi dengan terus memberikan tekanan. Di Washington, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat bisa mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan urusan tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat negosiasi dihentikan sementara karena upacara pemakaman. Presiden Amerika juga mengatakan bahwa dia lebih memilih kesepakatan agar tidak membahayakan jutaan warga Iran. Namun dia menegaskan bahwa opsi militer tetap menjadi pilihan. Tekanan ini menjelaskan mengapa sebagian dari pemerintah Iran berusaha menahan para radikal. Teheran tahu bahwa kerumunan yang berteriak mengancam Trump bisa digunakan sebagai bukti bahwa rezim tersebut tidak memiliki kendali maupun komitmen nyata untuk negosiasi yang serius. Jeddah dalam pembicaraan juga memberi ruang bagi kelompok garis keras untuk menguasai jalanan. Sumber diplomatik mengindikasikan bahwa Qatar dan Pakistan terus bertindak sebagai mediator selama jeda tersebut dengan diskusi mengenai navigasi di Selat Hormuz dan pemeliharaan gencatan senjata 60 hari. Masalahnya adalah setiap hari pemakaman juga berubah menjadi hari perebutan politik internal. Pemerintah berusaha untuk mengulur waktu. Garda Revolusi berusaha menguasai narasi. Dan para radikal mencoba menunjukkan bahwa kematian Khamenei harus direspon dengan balas dendam, bukan dengan kesepakatan. Ketidakhadiran Mojtaba Khamenei semakin menambah rasa ketidakstabilan. Dia disebut-sebut sebagai penerus ayahnya, tetapi tidak muncul di depan umum selama momen-momen penting dalam upacara tersebut. Keheningan visual ini membuka ruang bagi keraguan tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dalam rezim tertutup, ketidakhadiran juga merupakan bentuk komunikasi. Ketika pemimpin baru tidak muncul, kelompok lain mengambil alih panggung. Dan itulah yang terjadi di Teheran. Garda Revolusi, para militan garis keras, panitia pemakaman, dan polisi saling berebut kendali atas citra publik. Kehadiran pejabat-pejabat seperti Presiden Masud Pezeshkian dan nama-nama lain dari rezim tersebut tidak mampu menyembunyikan suasana penuh tekanan. Upacara tersebut dipenuhi tangisan, bendera, simbol-simbol keagamaan, dan pidato-pidato balas dendam. Namun ada juga pertanyaan politik yang mengemuka. Siapa yang berkuasa sekarang? Kematian Khamenei tidak hanya mengakhiri sebuah era pribadi. Hal itu memicu persaingan internal antara mereka yang ingin bertahan melalui diplomasi dan mereka yang ingin mempertahankan rezim tetap terjebak dalam konfrontasi. Penangkapan para radikal selama pemakaman itu sendiri menunjukkan bahwa pertarungan ini tak lagi terjadi di balik layar. Israel juga ikut menjadi pusat reaksi. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa setiap pemimpin Iran di masa depan yang mencoba menghancurkan Israel akan mengalami nasib yang sama seperti Khamenei. Katz juga menyebut seruan balas dendam terhadap Trump sebagai sebuah aib dan sebagai tanda dari sifat asli rezim para ayatollah. Pernyataan tersebut muncul pada saat yang sama ketika gambar-gambar dari Teheran menunjukkan ancaman terhadap Trump dan poster-poster yang menentang tokoh-tokoh Amerika. Bagi Israel, upacara tersebut menegaskan bahwa struktur ideologis rezim tersebut masih aktif, bahkan setelah mengalami pukulan militer. Besarnya kerumunan juga menjadi ajang perebutan narasi. Rezim berusaha menunjukkan jalanan yang penuh sebagai bukti dukungan rakyat. Namun, kerumunan dalam rezim tertutup tidak berarti kebebasan politik. Upacara kenegaraan bisa mengumpulkan pegawai negeri, tokoh agama, militer, kerabat anggota rezim, aktivis yang terorganisir, dan orang-orang yang dibawa karena tekanan sosial atau logistik negara. Gambaran massa membantu propaganda, tetapi tidak menghapus keretakan yang ditunjukkan oleh upacara itu sendiri. Ketika polisi harus menangkap pendukung sistem itu sendiri untuk mencegah mereka menyabotase garis diplomatik pemerintah, kekuatan yang tampak mulai menunjukkan kelemahan. Pemakaman terus berlanjut ke kota-kota lain, termasuk Qom, sebelum rencana pemakaman di Mashhad. Teheran mencoba mengubah prosesi tersebut menjadi demonstrasi perlawanan melawan Amerika Serikat dan Israel. Tetapi upacara itu justru memperlihatkan rezim yang lebih gugup daripada bersatu. Kaum radikal menginginkan balas dendam, dan Garda Revolusi ingin menunjukkan bahwa mereka masih bisa mendorong politik Iran ke arah konfrontasi, bahkan ketika diplomasi berusaha mendapat ruang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.